Dark Age dan kaitannya dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit, mungkin dengan bahasa saya sendiri tentang Dark Age dan ya kaitannya dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Jadi Dark Age sejarah abad pertengahan ini dimulai sekitar abad ke-5 hingga ke-15, periode yang sering disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Di antara jatuhnya ke Kekaisaran Romawi dan periode Renaissance lebih dari 900 tahun. Pada periode ini masyarakat Eropa itu berada dalam kekelaman yang memang sangat nyata, yaitu periode yang saat itu memang kurangnya ilmu pengetahuan, kemudian tenggelam dalam ketidaktahuan. Jadi kehidupan masyarakat yang terbelakang, jadi banyak juga masyarakat yang percaya dengan mitos ataupun tahayul. Dan lebih parahnya lagi banyak sekali penindasan-penindasan seksual. Mengapa disebut zaman kegelapan? Hal ini terjadi karena masih banyaknya kekurangan literatur yang ada di Eropa pada masa itu. Kenapa bisa dikatakan literatur itu kurang? Jadi di sini kita jelaskan dulu, literatur adalah salah satu sumber bacaan ataupun teori-teori yang bisa dipelajari. Jadi pada masa itu literatur ataupun sumber-sumber pembelajaran itu memang sangat sulit ditemukan. Ada juga sumber-sumber yang memang tidak memiliki teori yang begitu bagus lah, begitu cemerlang. Jadi teori-teori yang bagus itu sulit untuk ditemukan oleh para ilmuwan khususnya. Karena kemajuan suatu bangsa ataupun suatu negara itu tergantung dari ilmuwannya ataupun para ahlinya dalam menemukan teori-teori ataupun sumber-sumber yang bisa memajukan bangsa tersebut. Nah, sedangkan di Eropa pada masa itu sangat sulit ditemukan literatur yang bermanfaat. Jadi abad pertengahan yang disebut zaman kegelapan ini sekarang seakan menghentikan peradaban dan tidak ada kemajuan. Ya, bagaimana tidak ada kemajuan gitu kan? Karena memang sumber-sumber ilmu pengetahuan itu sangat sulit ditemukan oleh para ilmuwan khususnya. Bahkan masyarakat Eropa itu jatuh dalam kebodohan dan tatanan sosial yang rusak, penuh dengan mitos dan tahayul hingga penindasan pelecehan seksual yang memang sudah sangat parah gitu kan. Bahkan masyarakat Eropa ini juga apa ya, memang sudah sangat terbelakang lah pada masa itu. Jadi atau yang biasa disebut Dark Age atau zaman kegelapan. Jadi maksud Dark Age di sini atau zaman kegelapan ini ya bukannya Eropa gelap atau nggak ada matahari, tapi keadaan yang membuat mereka disebut sebagai zaman kegelapan karena nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada perkembangan. Ya, pemikiran masyarakat yang semakin lama semakin terbelakang. Jadi pikirannya nggak maju karena lebih percaya dengan mitos dan tahayul. Hal ini juga disebabkan karena adanya aktivitas-aktivitas ataupun kebiasaan buruk bangsa Romawi pada saat itu. Yang seperti yang kita ketahui lah ya, di Roma ataupun itu kan ada yang namanya pertempuran gladiator, dan inilah yang menyebabkan banyaknya angka kematian yang terjadi. Jadi gladiator ini kan di suatu arena. Jadi setiap manusia ataupun orang-orang kuat itu saling beradu. Kemudian siapa yang bisa membunuh lawannya dialah pemenangnya. Dan inilah salah satu penyebab faktor terjadinya keterbelakangan lah ataupun kemunduran bangsa Eropa pada masa itu. Oke, lalu apa kaitannya Dark Age dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini? Di sini mungkin ada beberapa opini saya yang benar ataupun salah. Jadi mohon mungkin bisa dikoreksi nanti di akhir video ataupun di komen di bawah. Jadi salah satu faktor kenapa Indonesia juga disebut sebagai zaman kegelapan ataupun juga Dark Age itu karena memang di Indonesia itu banyak sekali masyarakat yang masih percaya dengan tahayul. Ya nggak salah gitu kan. Terkhususnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ataupun di daerah-daerah yang mungkin, maaf ngomong, mungkin agak sedikit di pinggiran kota.
Jadi mereka masih banyak yang percaya dengan tahayul ataupun mitos. Ya contoh nyata aja ketika mereka ataupun salah satu dari mereka sakit, mereka akan lebih percaya kepada dukun ataupun orang-orang yang biasa disebut sebagai orang tua. Jadi minta-minta lah gitu kan, oh kesembuhannya ke sini. Nah, bukankah ketika kita lebih percaya kepada dukun daripada yang menciptakan kita, itu bukankah itu disebut dengan syirik? Ya, nggak ada salahnya juga sih kalau mereka memang lebih berobat ke orang pintar, nggak salah. Tapi apabila kita menggantungkan diri kita memang benar-benar kepada dukun ataupun orang-orang seperti itu, justru itu hanya akan mencelakakan diri kita sendiri. Alangkah baiknya ketika kita minta obat ke orang pintar ataupun orang tua, ya nggak apa-apa, tapi juga harus dibarengi dengan pengobatan medis, karena untuk memastikan bahwasanya ini memang benar penyakit yang diguna-guna ataupun dibuat-buat ataupun memang kiriman orang, atau juga memang benar ini adalah penyakit medis yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Nah, ya nggak salah gitu kan, yang namanya sihir memang ada. Jadi bahkan pada zaman Rasulullah itu memang sihir lebih bahaya daripada zaman sekarang. Bahkan langsung bisa membunuh orang yang ditargetkannya. Berbeda dengan sekarang mungkin hal-hal itu ada tapi tidak seberbahaya pada zaman Rasulullah. Ya ini bisa jadi salah satu contoh juga lah ya, kenapa Indonesia bisa dikatakan sebagai kategori di masa Dark Age atau kegelapan. Selain percaya dengan dukun, mereka juga banyak kemudian lebih berpikiran pendek, inisiatif untuk bunuh diri dengan satu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Kemudian juga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia masih sangat kurang. Mau tak mau, ya harus kita akui ya, emang kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, bahkan mungkin untuk beberapa tahun ke depan itu memang masih kurang. Kemudian juga kekerasan seksual, ya lumayan banyak sih di Indonesia ini terjadi kekerasan seksual. Berkaitan dengan kebodohan atau rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu masalah penting yang harus diatasi dan dicarikan solusinya. Karena masih banyak atau kurangnya kualitas pendidikan di beberapa daerah di Indonesia. Bisa kita lihat dari tingginya kasus anak tidak sekolah ataupun putus sekolah. Hal ini mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah khususnya untuk mengatasi ataupun mencari solusi bagaimana supaya anak-anak ini bisa sekolah minimal sampai tamat SMA. Hal ini ya nggak bisa dipungkiri bahwa memang kualitas pendidikan Indonesia itu masih rendah. Bahkan perhatian pemerintah kepada masyarakatnya, khususnya anak-anak yang ada di pelosok negeri ataupun di daerah-daerah terpencil, itu masih banyak yang memang belum tersentuh oleh pemerintah untuk bantuan-bantuan seperti beasiswa, beasiswa kurang mampu, dengan harapan anak-anak ini bisa sekolah. Bahkan di beberapa kabupaten di Indonesia itu banyak kok anak-anak sekolah usia SMA itu tidak bisa menyelesaikan masa SMA-nya karena ya kebutuhan mereka harus membantu orang tua akhirnya bekerja, kemudian ya hal-hal apalah yang digunakan mereka untuk menghasilkan uang, bahkan untuk jajan mereka harus jualan dulu. Nah, inilah yang jadi salah satu faktor memang angka kemiskinan juga itu mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Minimal ya inilah bantuan dari pemerintah menyediakan sekolah-sekolah gratis dengan output ijazah yang sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia. Dan salah satu lagi yang mungkin harus diubah ataupun jangan, kalau bisa, apalagi ini kan nanti ganti presiden, kalau bisa ya jangan ganti lagi apa namanya tuh, kurikulum. Nah, jadi kan nanti ganti lagi kepala Kemendikbudnya, ganti lagi kurikulum, ganti kurikulum. Sebenarnya ini bukan solusi ketika kita mengganti kurikulum. Lebih baik kurikulum tetap satu. Itu aja misalnya sekarang kurikulum Merdeka. Nah, nggak usah lagi nanti diganti kurikulum berikutnya, tapi tetap aja dievaluasi mana yang nggak
kurang pas itu dihilangkan ataupun direvisi, diganti dengan sub-sub yang baru yang bisa menunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi kurikulum tetap cukup satu aja, nggak usah dirubah. Jadi dari K13 pindah lagi nanti balik lagi ke KTSP misalnya, balik lagi kurikulum Merdeka. Ya kasihan anak-anaknya yang masih belajar, mereka udah mau paten K13, ganti kurikulum Merdeka. Nanti sekian berapa tahun kurikulum Merdeka udah mau paten, mau lancar digunakan di sekolah-sekolah, baik itu anak muridnya maupun gurunya, ganti lagi kurikulum yang berikutnya. Dan ini bukanlah sebuah solusi untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengganti kurikulum. Tapi alangkah baiknya direvisi, diperbaiki sub-sub apa saja yang mungkin kurang tepat. Berikutnya adalah tingginya angka kekerasan seksual. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus hingga 19 Juli 2023. Nah, kekerasan seksual di Indonesia itu memang masih sangat tinggi. Ya, itu tadi karena kurangnya apa ya? Mungkin pendidikan yang ada di pelosok-pelosok negeri. Ya oke lah di kota-kota mungkin sudah tercover, tapi kan banyak di daerah-daerah yang jauh itu masih kurang terpantau gitu kan. Jadi karena kurangnya kualitas pendidikan akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran negatif dari orang-orang. Hal ini berdampak juga kepada kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Ya, di mana-mana korban seksual itu adalah perempuan. Mungkin ada laki-laki kan, tapi ya 1% lah dari sekian juta umat manusia yang ada di bumi. Ataupun juga ya kasus-kasus seperti gay ataupun lesbi itu kan termasuk korban kekerasan seksual. Ya, karena memang mereka tidak mendapatkan haknya, kemudian akhirnya ya terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan semakin tingginya kasus angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Dan ini bagaimana cara meminimalisirnya? Ya, ini butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Semoga Indonesia lebih baik lagi. Pemikiran pendek sama dengan bunuh diri. Ya, beberapa bulan ke belakang banyak kasus bunuh diri, salah satunya disebabkan karena pinjol ilegal. Oke kawan-kawan, ini adalah kasus yang baru-baru terjadi. Ya memang udah marak sih di era digital ini, terkhususnya di era apalagi kita habis melewati pandemi. Nah, banyak dari orang yang mungkin tidak kerja dan juga dengan adanya gadget ataupun handphone memudahkan orang lain untuk meminjam uang, bahkan tidak perlu susah-susah lagi harus mencairkan dengan ini syarat-syarat, bahkan dengan HP dan KTP pun mereka sudah dapat pinjaman online dari siapa? Ya, itu adalah yang biasanya bermasalah itu di pinjol-pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK. Nah, lalu bagaimana kok bisa pinjol menyebabkan bunuh diri meningkat, angka kematian meningkat? Ya, ketika seseorang meminjam uang secara online dengan pinjol-pinjol ilegal ini, secara tidak langsung pinjol ilegal ini sudah mendapatkan seluruh data pribadi milik orang yang meminjam tersebut. Nah, apabila orang-orang tersebut yang meminjam itu tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam secara ilegal, nah, orang tersebut atau si korban ini akan mendapatkan banyak teror ataupun serangan-serangan berupa penekanan yang menjatuhkan mental si korban ini. Banyak kok kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia ini. Contoh yang terakhir itu yang paling tragis, satu keluarga bunuh diri, ayah, ibu, kemudian adiknya, hanya disisakan satu orang kakaknya. Ya, gimana ya? Itu kan sebuah kerugian besar hanya gara-gara pinjol ilegal. Jadi
Berpikirlah sebelum kalian ingin meminjam uang, karena meminjam uang itu sangat berbahaya apabila kalian tidak bisa mengembalikannya. Di sini kita paham bahwa dark age itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya yang kita rasakan pada saat ini. Mau tak mau kita harus mengakui bahwa kita masih berada di zaman kegelapan. Meskipun banyak kok putra-putri bangsa kita yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri dengan cara mereka masing-masing. Ada yang jadi atlet voli seperti Mbak Megawati ya, yang main di Korea. Ada juga yang mahasiswa berprestasi menjadi mahasiswa cum laude lah di kampus-kampus luar negeri. Ada juga yang menjadi insinyur di Jepang dan masih banyak lagi. Bahkan banyak apa ya, program-program kita yang diciptakan oleh anak-anak bangsa itu dimanfaatkan oleh orang-orang luar yang bisa menjadi salah satu contoh bahwa bangsa Indonesia itu nggak buruk-buruk amat, bahwa bisa bersaing, hanya saja mungkin wadahnya yang masih belum terbentuk sepenuhnya di Indonesia untuk menampung orang-orang yang memang jenius, pintar, ataupun para ilmuwan yang sebenarnya mereka pasti punya hati nurani untuk memajukan Indonesia. Jadi balik-balik lagi ini perlu kerjasama. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana, apakah bermanfaat atau tidak? Silakan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Dan tuliskan apa saja yang akan kita bahas di video berikutnya.